Essence of the Body Mind, Shen Fa Xiang, Riwayat Ceci bagian 29. Jeripayah dalam sebutir beras. Ceramah Master tanggal 30 Desember 2016. Pemberkahan akhir tahun wilayah utara. Saya masih ingat pada saat Seci baru didirikan, Seci tidak memiliki apapun. Dari tidak ada hingga ada. Dimulai dengan 50 sen dan terus berkembang hingga kini. 50 tahun kemudian, dalam setengah abad ini, negara yang telah kita jangkau dan bantu hampir mencapai setengah dari jumlah negara di dunia. Seci berkembang dari tidak ada hingga ada, dan dari kecil hingga besar, dari Taiwan hingga tersebar ke seluruh dunia. Jadi dengan cinta kasih universal, kita membentangkan jalan inci demi inci. Setiap orang harus ingat, jangan meremehkan kebajikan kecil lalu enggan melakukannya. Saat itu, akumulasi 50 sen yang dihemat setiap hari dapat digunakan untuk memberi bantuan. Saat itu, ketika kita masih sangat miskin, kita harus terus-menerus meminjam beras dan mengembalikannya kembali. Namun, dalam kebaktian baik saja Guru Seci, setiap bulan masih harus mengadakan pembagian bantuan. Di dalam sebutir beras terkandung matahari dan bulan. Di dalam panci seperti itu, kita memasak bubur asin untuk makan siang orang-orang. Beras di dalam panci tidak banyak. Bagaimana jika orang yang datang bertambah lagi? Saya berkata, tambahkan segayung air lagi. Kita terus menambahkan air tanpa menambah beras. Jadi awalnya, sebelum air mendidih, ketika kita membuka tutup panci, karena pada saat itu kita bukan memasak di dapur, melainkan di luar gubuk kecil, sebuah panci besar. Kita bisa melihat bayangan langit biru dan awan putih di dalam panci. Air dan beras di dalam panci memantulkan gunung dan pohon, langit biru dan awan putih. Demikianlah bayangan yang terlihat di dalam panci. Saat air mendidih itu menjadi bubur yang encer, barulah bisa dikatakan di dalam sebutir beras terkandung bulan dan matahari. Di dalam panci memasak gunung dan sungai. Demikianlah kondisi pada saat itu. Saat ini kita jangan melupakan hal itu. Semangat yang ada di dalam sebutir beras, terkandung matahari dan bulan, harus dipertahankan sampai sekarang, sampai masa yang akan datang. Prinsip ini harus bertahan selamanya. Ingatlah, jangan meremehkan kebajikan kecil kemudian tidak melakukannya. Apa yang dimaksud dengan cinta kasih? Apa yang dimaksud dengan makhluk berkesadaran? Dari mana kesadaran itu berasal? Dari praktek nyata. Jadi inilah yang disebut bagaikan sebutir benih yang kecil, sebatang pohon yang sangat besar berawal dari sebutir benih. Jika benih tersebut dikupas, kita tidak akan melihat sebatang pohon di dalamnya. Namun, jika benih ini ditanam di permukaan tanah, dengan adanya tanah, air, angin, udara, dan cahaya matahari, dengan sendirinya benih ini akan menjadi tunas, bertumbuh menjadi pohon kecil, lalu menjadi pohon besar. Seiring dengan berjalannya waktu, maka akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Riwayat Seci bagian 29, Jeripayah dalam sebutir beras. Kondisi dunia internasional tahun 1991. 17 Januari 1991. Demi membalas invasi Irak terhadap Kuwait, koalisi pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan operasi militer yang memicu terjadinya Perang Teluk Persia I. 30 April 1991, siklon menerjang Bangladesh dan menelan hampir 140.000 korban jiwa. Mei hingga Juli 1991, banjir di wilayah timur Tiongkok menimbulkan dampak serius. Masyarakat internasional berdonasi dan menyalurkan bantuan bencana. 25 Desember 1991, pembubaran Uni Soviet. 1 Mei 1991, periode mobilisasi untuk menekan pemberontakan komunis berakhir. Kondisi masyarakat Taiwan 1991.
1 Mei 1991, periode mobilisasi untuk menekan pemberontakan komunis berakhir. Sejarah Seci tahun 1991. 10 Maret 1991, penggalangan dana untuk mendukung Palang Merah membantu anak-anak yatim piatu dalam Perang Teluk Persia I dan korban bencana siklon di Bangladesh. 1 April 1991, dimulai gerakan menciptakan Tanah Suci di dunia. 15 Juli 1991, penyaluran bantuan pasca banjir di wilayah tengah dan timur Tiongkok dilakukan untuk pertama kalinya dengan penggalangan dana cinta kasih di musim dingin. 16 Juli 1991, Master Cheng Yen meraih penghargaan Ramon Magsaysay. Ceramah Pagi Master tanggal 20 Oktober 2014. Ceci dari awal hingga sekarang dari Taiwan, berpusat di Taiwan, Republik China 55 tahun sejak didirikan di Taiwan pada tahun 1966. Hingga tahun 1991, kita mulai mengambil langkah pertama menuju dunia internasional. Kita terus mulai. Taiwan mulai dari tahun 1992. Taiwan berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Dengan mengimpor beras, ada kelebihan beras di Taiwan, jadi mesti disumbangkan. Sehingga mulai dari saat itu, kita terus menyalurkan bantuan internasional. Penyaluran bantuan di Tiongkok daratan. Ramah Tama Insan Ceci China Timur, tanggal 14 Februari 2013. Pada Juli tahun 1991, pernah sekali saya bepergian. Ketika saya tiba di Taiwan bagian selatan dan hendak ke bagian utara, mobil kami tiba di tempat peristirahatan di Tainan. Pada saat itu ada seorang perumah tangga. Dia pergi membeli koran yang sangat menonjol melihat berita tentang banjir besar di Tiongkok. Saya mulai tertarik dengan berita ini. Banjir besar di Tiongkok, Huatong. Saya mulai bersungguh hati melihatnya. Bagaimana bisa begitu parah? Hampir 400 juta orang terkena dampaknya. Saat itu saya berpikir demikian, bahwa kita harus menyeberangi pantai ini dan pergi ke pantai seberang. Pada saat itu, tata letak edisi pendamping Ceci berikutnya telah selesai dan akan segera dicetak. Saya berkata kepada mereka untuk menariknya dari cetak. Kemudian, memasukkan berita tentang bencana banjir di Huatong ke dalam majalah. Kemudian berpesan bahwa berita Ceci akan ke Huatong untuk memberi bantuan bencana harus disebarkan. Ini terjadi di stasiun Rende di Taiwan. Ketika saya melihat berita ini, saya melakukan keputusan demikian dan segera menelpon untuk meminta mereka segera mengubah versinya. Sepanjang jalan menuju ke bagian utara, saya terus merenungkan. Ketika saya tiba di Taipei, saya terus berpikir, kita harus pergi ke sana untuk mensurvei bencana tersebut. Camp kehidupan di Gria Chingse tanggal 1 September 2001. Saya teringat pada saat itu, kami di Taipei belum memiliki kantor cabang. Kami ada di Jalan Chang'an Timur. Kami hanya memiliki beberapa relawan. Pada saat itu, kita tidak memiliki banyak relawan Seci. Hanya ada beberapa relawan komite dan komite kehormatan. Kami berkumpul bersama. Saya mengajukan rencana bantuan bencana. Beberapa orang berkata, berikan saja mereka beras. Memberikan mereka beras saja sudah cukup. Tetapi setelah saya mengevaluasi kembali, saya merasa kita harus mengumpulkan semua sumber daya kita berdasarkan atas kemampuan kita. Kita harus membantu mereka sebanyak yang kita bisa. Bukan berarti hanya memberi beras saja kepada mereka. Jika hanya memberi beras saja, ada lebih dari 400 juta orang yang menjadi korban. Walaupun dengan $1 per orang tidak akan cukup bagi setiap orang. Seberapa banyak itu untuk membantu mereka? Maka dari itu, saya berpikir bahwa kita harus memfokuskan usaha kita untuk memberikan mereka bantuan langsung. Maka kita memilih sejumlah kabupaten kecil yang memiliki orang yang kesulitan. Ramah Tamah Komite Pria dan Wanita Wilayah Utara.
Pada saat itu, Wakil Menteri Yan Minfu mengatakan bahwa di Provinsi Anhui, kabupaten yang paling miskin adalah Quanqiao dan lainnya. Ia pun menyebutkan beberapa kabupaten yang sangat membutuhkan bantuan. Beberapa kabupaten tersebut adalah daerah yang paling miskin. Pada saat itu, mereka menemani kita untuk masuk ke daerah ini. Pertemuan pagi relawan tanggal 4 Januari 2016. Di dalam ingatan kita, Wakil Presiden Wang beserta rombongan datang mengunjungi dan melihat adanya air, rumah-rumah masih terendam air, dan ada belatung di tangki septik. Semuanya merangkak di dinding itu. Mereka mau masuk ke dalam harus menggunakan ember yang besar, seperti ember asinan sayur. Duduk di atasnya dan mendayungnya seperti ini untuk melihat jalan menuju ke lokasi bencana seperti ini sangat sulit ditempuh. Jalan yang bisa ditapaki. Setelah saya melihat ke atas, rumah-rumah telah runtuh, dan rumah jerami itu sederhana dan kasar. Juga melihat seorang ibu tua yang sangat mengesankan saya. Dia sedang berjalan. Li Hui melihat seketika dia memandangnya, langsung menyapanya. Dia sambil mengusap air mata, tangan masih menangkap seekor ikan, dan ikannya masih bergerak-gerak. Dia mengatakan, kondisi masih banjir di sana. Sudah beberapa hari tidak makan, tidak ada makanan. Terpaksa di genangan air sana menangkap ikan. Begitulah, sehingga dari tahun 1091 sampai sekarang, ingatan akan hal ini sangat mendalam. Karena fotonya sampai sekarang masih ada. Melihat foto bercerita, ini semua jelas dalam pikiran saya. Saat itu mau menolong korban bencana alam, tidak segampang yang dibicarakan. Kedua selat bersatu hati terutama di Kepulauan Taiwan. Memang sangat sulit. Sedikit demi sedikit dan sulit untuk bergerak. Namun, walau susah untuk dijalankan, tetap harus dijalankan. Selalu ada rintangan yang sulit dilewati, namun terlewati juga. Pelatihan Bantuan Kemanusiaan tanggal 22 Agustus 2010. Saat itu kebaktian Bayi Saja Guru, setiap bulan saya akan memimpinnya secara langsung. Untuk melantunkan sutra Bayi Saja Guru, hari itu setelah melafalkan sutra, kita mulai membagikan bantuan pada siang hari. Saya juga mengumumkan tentang penyaluran bantuan bencana di Tiongkok di hari itu kepada para donatur dan komite kita. Tentu saja, di sana juga ada penerima bantuan kita. Seorang kakek berkata, "Master, bolehkah saya turut berdonasi?" Saya melihat amplopnya dan berkata, "Anda hanya menerima $500 NT. Jika Anda mendonasikan $100 NT, apakah kebutuhan hidup Anda masih bisa terpenuhi?" Dia berkata, "Bisa, bisa. Master, saya telah memperoleh beras dan uang." Dimulai dari kakek ini, orang-orang mulai ikut mengantre. Ada yang mendonasikan 200 atau $100. Bahkan ada seorang yang mendonasikan $500. Setelah saya melihatnya, lalu berkata, "Mengapa Anda mendonasikan begitu banyak? Anda hanya memperoleh $1.500 NT per bulan." Keluarganya terdiri atas 4 orang. Jadi setiap bulan kita memberinya $1.500 NT dan 21 kilogram beras. Dia berkata, "Master, yang saya miliki sudah cukup." Tadi Master berkata bahwa hidup tentram merupakan berkah. Mereka tidak memiliki tempat tinggal dan makanan. Hidup mereka sangat tidak tentram. Di sini ada banyak relawan suci yang memperhatikan saya. Saya juga memiliki beras. Dengan 21 kilogram beras ini, bulan ini keluarga saya tidak akan kelaparan. Jika tidak memiliki sayuran, saya bisa memetik daun ubi jalar di samping rumah untuk dimakan. Dia mengatakannya dengan lugas. Jadi, hari itu yang paling cepat merespons adalah orang-orang yang menerima bantuan kita secara rutin. Pertemuan pagi relawan tanggal 21 Agustus 2010. Awalnya saya mengira bahwa donatur dapat membangkitkan tekad, komite akan terinspirasi.
Tidak disangka, yang merespons terlebih dahulu adalah para penerima bantuan. Saat itu, saya sangat tergugah dan tersentuh. Saya merasa bahwa ini adalah harapan. Harapan seperti ini telah berlayar, karena para penerima bantuan saja dapat membangkitkan cinta kasih, apalagi para donatur pada umumnya, apalagi masyarakat yang penuh cinta kasih. Kita seharusnya bisa membangkitkannya. Camp Kehidupan Cingse tanggal 1 September 2001. Jadi kita pergi ke beberapa daerah di Kabupaten Kushe dan Guangzhou serta kota Xinhua di Jiangsu, yaitu beberapa daerah yang kita pilih adalah daerah yang paling kekurangan. Untuk memberikan bantuan tidak hanya memberikan beras kepada mereka, kita juga memberikan pakaian musim dingin, juga memberikan selimut kepada mereka dan bahan pangan. Di Guangzhou, kita juga memberikan bibit dan pupuk. Boleh dibilang, kita menyediakan semua kebutuhan mereka. Ada orang yang mengatakan, Master, mengapa memberikan begitu banyak bantuan kepada mereka? Memberikan bibit. Kita sudah memberikan beras kepada mereka. Mengapa masih memberikan bibit? Juga berikan pupuk kepada mereka. Saya berkata, setelah direndam banjir, kandungan nutrisi dalam tanah akan hilang. Jadi, agar mereka dapat bercocok tanam dengan baik, kita harus memberikan pupuk yang cukup. Di dalam sebutir beras terkandung matahari dan bulan. Hari ini kita memberikan beras dan bibit yang cukup pada mereka. Setelah itu, bibit ini diberikan kepada mereka. Ini akan memenuhi kebutuhan pangan mereka dari tahun ke tahun. Jalinan kasih sayang ini, cinta kasih ini dinamakan. Memperpanjang jalinan kasih sayang dan memperluas cinta kasih. Kita sungguh telah melakukannya. Pertemuan pagi relawan tanggal 21 Agustus 2010. Saat itu, yang membuat banyak dewan kehormatan, komite sangat kaget. Saya mengatakan bahwa saya ingin membangun perumahan bagi penduduk setempat yang tidak ada rumah. Semua terkaget. Bahkan untuk pakaian katun, selimut dan beras, kami tidak tahu apakah kami memiliki sumber daya yang memadai. Lalu Master bicara tentang membangun desa Seci. Saat itu semua sangat kaget. Namun mereka tidak berani mengungkapkan kekhawatirannya. Apa yang dikatakan oleh Master, kita harus melakukannya. Master mengatakan, lahan yang kita pilih tidak boleh berada di pedesaan yang terpencil, harus memiliki transportasi yang nyaman dan tidak jauh dari keramaian. Kenapa? Karena kita tidak hanya memberikan tempat perlindungan yang aman bagi tubuh mereka, kita juga harus memastikan mereka memiliki penghidupan supaya mereka bisa mencari nafkah. Apakah dengan bekerja, berbisnis, atau untuk anak-anak mereka bersekolah. Harus menjadi tempat yang mudah dijangkau. Hanya dengan cara itulah mereka dapat berakar dan mengembangkan generasi mendatang. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Baik itu membangun desa Seci, atau panti jompo, atau sekolah, semua pekerjaan konstruksi kami masa itu didukung oleh pemerintah. Ramah Tamah Komite Pria dan Wanita Wilayah Utara tanggal 8 November 2008. Kami telah membangun lebih dari 3.000 rumah di 4 kabupaten di 3 provinsi untuk mereka. Slogan mereka adalah memanfaatkan cuaca cerah dan melawan cuaca hujan. Mereka sangat kooperatif. Mengapa mereka harus begitu kooperatif dengan kita? Kita perlu mengeksplorasi hal ini lebih dalam karena mereka juga peduli dengan rakyatnya. Jika mereka tidak peduli dengan rakyatnya, mereka tidak perlu berusaha keras tanpa henti, memanfaatkan cuaca cerah dan melawan cuaca hujan. Jadi, sebelum malam tahun baru, pembangunan pertama dimulai. Mereka bergegas membangun, menyelesaikan sebelum malam tahun baru Imlek, sehingga mereka bisa masuk ke dalam rumah baru di tahun baru Imlek. Mengingat ketika mereka memasuki rumah baru, sangat ramai sekali. Beberapa orang mengumpulkan hadiah ucapan selamat dan ada TV. Apakah Anda tahu, mereka menggunakan gerobak sapi, menabuh gong, dan genderang menyambut TV. Mengatakan bahwa keluarga saya memiliki pesawat TV. Pada waktu itu masih TV hitam putih.
memiliki TV, mereka sudah merasa sangat bangga. Dan ada banyak pengantin yang menikah pada waktu itu. Mengapa itu adalah waktu yang tepat untuk menikahi? Dia berkata bahwa dulu tidak ada yang mau menikah, tapi sekarang karena sudah memiliki rumah, semua orang ingin buru-buru menikah dengan orang yang punya rumah. Jadi masuk rumah baru dan ditambah dengan menikah. Pada saat itu, benar-benar melihat bahwa mereka sangat tulus dan semua orang sangat berterima kasih. Ketika melihat kembali ke masa lalu, semakin lama sejarahnya, semakin mengharukan hati. Ladang berkah yang luas. Ceramah Master tanggal 25 Agustus 2005. Pada sharing pengalaman pementasan adaptasi sutra, pada tanggal 25 Agustus 1991, di Balai Peringatan Sun Yat-sen, banyak orang yang protes dikarenakan kita memberikan bantuan ke Tiongkok. Banyak kesulitan yang kita alami, sehingga pada hari tersebut saya berkata, di dalam sebutir beras terkandung matahari dan bulan. Di dalam panci memasak gunung dan sungai. Maksud dari perkataan saya waktu itu adalah ketika kita membantu orang, baik dengan memberikan bahan pangan atau pakaian untuk dikenakan, membangun rumah dan lain-lain, selama kita memiliki cinta kasih yang tulus, maka di dalam setiap butir beras akan terkandung cinta kasih kita yang tulis. Sehingga bagaimanapun yang kita hadapi adalah orang yang kesulitan berharap kini kedua tepi gunung dan sungai tersebut sepertinya ada sekat pembatas dan saling bertentangan. Dengan pengorbanan yang tulus, beras yang di dalam panci juga akan matang, sehingga pinggir gunung dan sungai juga dapat bersatu. Ini adalah maksud tersembunyi saya dalam ucapan saya ketika itu. Oleh karena itu, dua kalimat ini mencatat sebuah sejarah sumbangsi yang dilakukan oleh insan suci. Sejak saat itu, kita melangkah maju ke arah ini. Maju dengan mantap langkah demi langkah. Sehingga penyaluran bantuan bencana meskipun sangatlah sulit, serta menimbulkan banyak tekanan, kerisauan, dan lain-lain, tetapi saya sangat bersyukur kepada seluruh insan suci karena keteguhan hati tersebut juga memberi dukungan kepada saya. Sharing kesan batin pementasan dari adaptasi sutra pada tanggal 25 Agustus 2005. Pada tahun 1993, kita mulai kembali menyalurkan bantuan bencana di Shaanxi, Hunan. Ketika memberi barang bantuan, sedang membuat selimut, membutuhkan selimut dalam jumlah besar, maka perlu banyak truk untuk mengangkutnya. Tentu saja, setiap kali menyalurkan bantuan, kita perlu melakukan perencanaan untuk membeli barang bantuan. Sangatlah sulit untuk membeli barang bantuan, terutama pada waktu itu. Setelah memberi barang bantuan, titik kumpul di mana? Di mana tempat kita akan menyalurkan barang bantuan tersebut. Kita melakukan kerjasama dengan pejabat tinggi setempat. Kita juga sangat takut, dikarenakan apabila terdapat sepatah kata yang salah, dapat mendatangkan banyak masalah. Warga setempat juga ikut merasakan takut. Mereka juga takut menerima bantuan dari Taiwan. Setiap orang memiliki pemikiran tersebut, semacam jarak, dan merasa harus saling mengantisipasi, sehingga masa itu merupakan masa yang sangat sulit. Terlebih yang berada di garda depan, orang yang berjalan di garda depan. Namun kita mulai melakukan terobosan. Ramatama Komite Komunitas Utara tanggal 8 November 2008. Dari Guangzhou hendak mengangkut barang materi ini. Kita membutuhkan sekitar 60 hingga 70 kendaraan tentara. Pada saat itu perjalanan darat butuh waktu 10 hingga 20 hari. Kita harus melewati gunung dan sungai Yangtze. Sungguh sangat sulit. Saat itu mereka sendiri juga amat takut akan dirampok. Maka setiap truk harus ada polisi penjaga. Sungguh-sungguh membawa senapan. Dalam sebuah kendaraan ada 2 orang polisi bersenjata dengan senapan dan peluru asli. Demikian mereka menjaga truknya. Saya masih jelas sekali teringat.
barisan kendaraan yang sangat panjang. Di setiap truk ada 2 buah spanduk merah, di mana kami menuliskan Yayasan Amal Ceci Taiwan dan lokasi di Hunan, di mana bantuan bencana akan diberikan. Dalam rekaman video, kita bisa melihat bagaimana mereka bergerak melalui jalan di pegunungan, dari jalan di gunung yang tinggi, mengitari gunung hingga ke kaki gunung, melalui jalan yang seperti ini. Melihat kendaraan tentara yang berbaris panjang, demikian banyak kendaraan, begitu banyak benda materi yang diangkut, demikian panjang dan rapi kendaraan tentara. Mereka melalui perjalanan hampir 20 hari. Apakah perjalanan lewat darat atau air? Siang malam truk menempuh perjalanan, hingga tiba di Changsha. Kalian coba pikir, pada saat itu di daratan Tiongkok, mereka bisa mengizinkan kita melakukan ini dan bersumbangsi bersama-sama dengan kita. Bukankah kita seharusnya bersyukur? Dari bawah podium menjawab, harus. Ini adalah pemerintah setempat yang bekerja sama dengan kita, pejabat tinggi yang berkoordinasi dengan kita. Orang yang hendak kita berikan cinta kasih adalah orang setempat yang tertimpa bencana. Kemiskinan di tengah musim yang dingin. Kita hendak menolong mereka agar dapat melewati musim yang dingin, agar mereka mendapatkan kehangatan. Lihatlah, bila terpikir akan hal ini, bukankah kita harus bersyukur? Setiap tahun kita ada di sana, menaburkan benih cinta kasih. Banyak orang dalam waktu yang lama tidak tega menggunakan apa yang diberikan kepada mereka. Insan suci masih akan mengunjungi mereka, menurunkan selimut mereka. Jangan hanya taruh di situ. Ini untuk kamu gunakan. Jangan hanya menumpuk pakaian di situ, namun adalah untuk dipakai di badan. Ini adalah cinta kasih. Sungguh, cinta kasih tak berujung, kasih sayang tak bertepi. Benar-benar begitu banyak kita bisa melihat sekarang. Ini adalah bodhisatwa setempat di Tiongkok. Mereka di musim dingin terlebih dahulu melakukan kunjungan kasih. Melihat ada lelaki tua yang masih belum makan, mereka akan berada di rumah untuk membantu dia. Membantu lelaki tua ini mengukus roti, memberi kepada lelaki tua tersebut, ini sangat mengharukan. Jadi bagaimana hanya memiliki satu keluarga yang kita sayangi, selama kita membangkitkan cinta kasih mereka di dunia ini, hati cinta kasih tumbuh. Mereka yang berada dalam kesulitan akan diberkati. Tanggal 1 September 2001 pada Camp Kehidupan Qingshi, kita melakukan pertukaran budaya dengan Tiongkok. Wakil Presiden Tuan Wang memimpin asosiasi guru ceci kita dan juga cecing kita ke Kushi dan Huanqiao berinteraksi dengan para murid dan guru, berinteraksi dengan guru setempat. Ketika berada di Kushi, mereka memberi kepada Wakil Presiden Wang hampir 80.000 renminbi. Beliau bertanya, "Mengapa kamu memberikan uang sebanyak itu kepada saya?" Kepala sekolah tersebut menjawab, "Kami melihat di surat kabar, Taiwan dilanda topan Toraji. Juga ada beberapa tempat yang mengalami kerugian. Kami menerima bantuan suci untuk sekian lamanya. Kami juga semestinya menyampaikan terima kasih. Uang-uang ini bagi Anda di Taiwan sesungguhnya sangatlah kecil, namun bagi kami ini merupakan keikhlasan kami." Juga terdengar bahwa kepala sekolah banyak menyumbang sebesar 300 renminbi. Apakah Anda tahu 300 renminbi hampir sama dengan gaji dia sebulan? Para guru juga melakukan hal yang sama, meskipun donasi mereka lebih sedikit, tetapi tetap menyumbang. Yang lebih menggugah hati adalah para murid. Setiap murid menyumbang beberapa puluh renminbi. Oleh sebab itu, di sekolah ini bersama dengan orang tua murid mengumpulkan donasi hampir mencapai 80.000 renminbi. Meskipun tidak dalam jumlah besar, tetapi saya sangat bersuka cita. Bagi saya, uang 80.000 renminbi mereka sangat menggugah hati saya. Sumbangsi kita di saat itu. Tidak ada terpikir untuk mengharapkan balasan. Akan tetapi, di dalam ajaran Buddha Dharma, batin saya terasa tenang. Ketika saya mengajarkan Sutra Baisaja Raja, mengajarkan hingga Bodhisattva Baisaja Raja akan datang ke dunia, membimbing para makhluk.
Hal pertama yang beliau lakukan adalah melatih diri sendiri, mengembangkan pelatihan diri, kebajikannya, melatih diri ke dalam dan keluar hingga tenang. Ibarat seperti cahaya terang menyala, seperti sebuah lampu yang bersinar di dunia. Dia dapat menerangi semua orang, membantu semua orang mengembangkan batin yang tenang, jernih, melatih kebajikan dan kebenaran, sehingga setiap orang sama seperti dia. Dari tubuh setiap orang dapat bersinar terang menjadi contoh dan panduan bagi orang lain. Akar Bodi tertanam dalam. Ceramah Master tanggal 14 Februari 2013. Ramatama dengan Insan Ceci, China, wilayah timur. Sepanjang perjalanan ini, kita tidak pernah berhenti setahun pun. Setiap tahun kita membagikan bantuan musim dingin. Kini orang yang akan pergi hampir tidak memiliki banyak kesempatan karena relawan setempat sangat bertanggung jawab dan mereka juga melakukannya dengan sangat baik. Bahkan pemerintah setempat dan pejabat juga ikut bersumbangsi dan juga memberikan banyak cinta kasih. Mereka sangat mencintai Seci. Berharap semangat budaya humanis Seci ini dapat diterapkan di sana. Lihatlah, rumah sakit Futing juga tidak kalah dengan rumah sakit Ceci di Taiwan. Mereka mengadakan pelatihan untuk karyawan sebelum bekerja. Semangat budaya humanis yang mereka miliki oleh para dokter dan perawat di sana sungguh sangat indah. Terlebih di dalam pekerjaan mereka, mereka tidak kalah dengan yang di Taiwan. Meski demikian, mereka selalu kembali ke Taiwan untuk belajar dari kita, menerapkan semangat Seci di sana. Ceramah Master tanggal 28 Januari 2014. Ramatama dengan Insan Seci, China, wilayah timur. Setiap orang memiliki hati penuh cinta kasih, sama seperti Yufen, Chiu Yufen. Beliau juga pada awalnya adalah relawan Seci, pergi ke tempat itu. Beliau membangkitkan tekad dan membangun ikrar agar benih yang demikian dapat memulainya dari Shanghai. Pelan-pelan hingga Guangzhou, Tongquan, ataupun perlahan-lahan hingga memiliki yang demikian. Sehingga sepanjang perjalanan ini benar-benar tidaklah mudah. Setiap benih bodi akan membuahkan hasil, sehingga benih seperti ini di daerah setempat juga dapat tersebar luas. Benih setempat juga satu persatu bertunas, juga mulai tumbuh dari pohon kecil menjadi pohon besar. Beberapa tahun ini sudah digerakkan oleh bodhisatwa setempat, Shanghai, Jiangsu, Suzhou, dan juga Kunshan. Juga ada Xi'an, Nanjing, Kunming, Wuhan, dan lain sebagainya. Juga ada Shantung, semua telah berjalan di wilayahnya. Bahkan, tanggung jawab pembagian musim dingin juga telah dipikul relawan setempat. Pengusaha setempat melepaskan status diri, memikul tanggung jawab yang sangat penting. Di saat yang bersamaan, tidak hanya menggunakan jari untuk menunjuk dan memerintah, tetapi bahu memikul beras, juga melakukan pekerjaan melayani. Saya pikir prinsip dan semangat seperti ini sudah ada di tempat tersebut, sudah mengakar dan menyebar luas, bahkan akar sudah tertancap dengan dalam. Persiapan awal misi Suzhou tanggal 1 Juli 2012. Tentu saja Cina dulu berbeda dengan sekarang, karena sungguh dia berkembang sangat pesat. Tetapi karena mengedepankan keuntungan, di belakangnya akan mengikuti dua ekstrim. Yang satu dampak bahaya negatif, yang lainnya dampak keuntungan positif. Akan mendapatkan manfaat dan keuntungan dari situ, atau mendapatkan malapetaka dari situ. Kita harus berpikir bagaimana kita bersumbangsi. Tentu tenaga kita tidaklah terlalu besar. Namun, setiap orang harus memikul tanggung jawab atas hal-hal yang terjadi di dunia ini. Saya berpikir demikian. Sekarang yang selalu saya pikirkan adalah berpikir tentang ini. Bagaimana semangat budaya humanis ini, kekuatan dari cinta kasih ini dengan penuh ketulusan, dengan sangat tulus, dengan tulus dapat dihantarkan ke sana. Ini adalah hal yang harus kita renungkan. Penduduk di Tiongkok sangat banyak. Ekonomi sudah mulai berkembang. Mereka sedang berada dalam proses perkembangan. Seharusnya mereka membutuhkan budaya humanis yaitu sifat hakiki manusia.
kita harus kembali pada sifat hakiki manusia. Ini bukanlah bisnis, melainkan pendidikan. Berhubung kita sudah di sana, kita seharusnya memikirkan kepentingan wilayah tersebut. Yang terutama adalah harus ingat untuk bersumbangsi demi semua orang di seluruh dunia. Meskipun tenaga kita tidak begitu besar, kita tidak berani mengatakan kita dapat membantu seberapa banyak orang. Namun, dengan berusaha semampu kita, setiap orang harus memiliki semangat berusaha semampunya. Kita bisa melakukannya walaupun kecil, sekecil semut kecil di bawah Gunung Sumeru. Saya juga akan berusaha semampunya. Jika setiap orang memiliki semangat ini, jangan meremehkan tanggung jawab diri yang kecil ini. Maka yang ingin disampaikan kepada kita semua adalah berharap kita bertanggung jawab terhadap semua orang dan semua peristiwa di dunia ini. Pelatihan Bantuan Kemanusiaan tanggal 22 Agustus 2022. Di daratan Cina setiap tahun ada bencana besar dan kecil. Pada saat yang sama di daratan Cina, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara yang kaya dan yang miskin, yang berada di pedalaman, yang berada di pegunungan, dan yang berada di pedesaan masih sangat miskin. Meskipun perekonomian di Tiongkok telah menjadi sangat maju, tetapi masyarakat miskin masih sangat miskin. Setiap tahun pada musim dingin, tidak ada satu tahun pun Suci tidak pergi. Jadi akan ada bencana besar dan kecil, musim dingin kita semua akan mengalaminya. Jadi sudah terdaftar secara resmi. Bapak Chen Yunlin juga melakukan perjalanan khusus dari Beijing, serta Wakil Sekjen dan Wakil Direktur Biro Agama, mereka semua datang. Dan juga mereka semua yakin pada Seci bisa menjadi jembatan antara kedua sisi Selat Taiwan. Dia berkata, itu karena Seci memiliki mentalitas seperti itu, sehingga dapat memahami hati masing-masing. Sikap demikian di antara sesama adalah cinta kasih. Menggunakan cinta kasih untuk membuka jalan dan membangun jembatan. Sehingga dengan demikian akan lebih lagi membuat jalan ini. Pembuatannya menjadi lebih lancar. Benar-benar saya sangat mengharapkannya. Di dunia tidak hanya di Taiwan atau Tiongkok, kita semua perlu tahu bahwa di bawah langit, di atas bumi, langit yang sama terhubung, terjalin dalam sebidang tanah. Sebenarnya dimanapun ada bencana, itu adalah hanya sebuah efek saja. Hal ini mulai memberitahu kita bahwa ada 4 ketidakseimbangan utama di dunia ini. Apalagi Buddha mengatakan, 3 alam bagaikan sebuah rumah besar. 3 alam seperti sebuah rumah, seperti sebuah keluarga besar. Langit seperti atap rumah. Lantai seperti berada di atas lahan yang sama. Kita semua merupakan orang yang ada di dunia. Kita seharusnya hidup berdampingan dengan alam semesta. Negara mana yang ada bencana, kita seharusnya membangkitkan tekad besar, membangun ikrar luhur. Berapa besar ikrar yang kamu bangkitkan? Berapa besar berkah yang dimiliki? Sehingga sering mengatakan berapa besar ikrar. Maka kekuatan juga sedemikian besar. Kamu membangkitkan tekad, cinta kasih ada seberapa besar, maka seberapa besar berkah kamu. Temu ramah relawan Komite Taipei tanggal 8 November 2008. Yang kita cintai adalah orang. Kita seharusnya tidak membedakan. Pandangan semangat ini, misi kemanusiaan. Jika terjadi peperangan, pergi ke medan perang menyelamatkan orang. Tidak mungkin bertanya, kamu dari sisi sana atau sini? Tidak boleh bertanya demikian. Inilah semangat misi kemanusiaan. Asalkan berkaitan dengan nyawa kehidupan, maka harus diselamatkan. Walaupun musuh juga harus diselamatkan, karena kita menyelamatkan orang. Orang mengatakan kangen kepada saya, kita bahkan seharusnya mengagumi, sangat mengagumi, tahu akan bersyukur, sehingga kita sampai negara manapun, jika tidak ada mereka yang bekerja sama dan menuntun, kita juga tidak ada arah tujuan. Temu Rama Insan Seci Huatong 14 Februari 2013. Semua orang bukankah sering mengatakan, berharap master jangan khawatir. Bukankah demikian? Hadirin yang duduk akan menjawab, iya.
Jika demikian, semua orang jangan membuat saya khawatir. Maka semua orang harus membangkitkan tekad besar dan mempraktekkan ikrar luhur. Semua orang asalkan lebih bersungguh hati, saya yakin ada niat maka ada kekuatan. Kita dengan hati yang paling tulus, semoga ajaran Buddha kita bisa menjadi ajaran Buddha yang diperlukan oleh dunia. Karena ajaran Buddha merupakan ajaran yang sebenarnya, jalan yang nyata. Berharap ajaran Buddha dapat menuntun para makhluk, menuntun setiap orang menuju jalan yang paling terang. Inilah harapan kita semua.